Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada kasih dan kepada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu duduk tuntunan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yesaya 25 ayat 1. Kami datang kepadamu Tuhan dengan rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami bisa beribadah di pagi hari ini ya Bapak. Itu karena kasih dan anugerah-Mu. Kami akan menaikkan pujian penyembahan kami sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Saya sama sekali lagi. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kalau Tuhan boleh kumpulkan kita untuk beribadah. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk kita fokus memuji nama Tuhan. Kita fokus sukacita, kita nyanyikan pujian dengan Tuhan. Saya ajak untuk kita berdiri Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kesetiaanmu
Engkau Yesus yang layak disembah. Engkau Yesus Tuhan yang adalah Raja. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, kita nyanyikan pujian Yesus kami puji. setiap kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak mau kehilangan berkat yang daripada Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Bahkan biarlah kami Tuhan saling dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini Tuhan ibadah kami serahkan Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Persembahan kumpulan kita, panggilan memberi, Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil persembahan diadakan, kita nyanyikan pujian Kecaplah dan Pilihan. Rasa
dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami di saat ini kami boleh meninggikan Engkau, akan menaikkan setiap ucapan syukur kami, melewati persembahan dan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap kami yang sudah memberikan, dan kami akan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, baik keluarga, usaha, pekerjaan, dan masa depan. Kami yakin Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak maju ke depan. Petrus pasal 2 ayat 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur karena kepada kami, anak kami yang belajar bagaimana Tuhan. Kiranya Tuhan mengurangi mereka satu persatu Tuhan dengan penuh hikmat dan kepintaran ya Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggu mereka, sehingga mereka bisa mengerti dan memahaminya Bapa, sehingga mereka bisa bertumbuh di dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebelum itu saya akan membacakan pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kandil berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbalik pulang. Amin. Kita nyanyikan pujian pribadi yang mengenal.
Engkaulah pribadi yang mengenal isi hati kami Tuhan. Yang Engkau yang tahu betapa berharganya kami Tuhan di mata-Mu Tuhan. Mungkin kami jauh dari Engkau Tuhan, tapi kami ingin kembali dekat dengan Engkau Tuhan, dan bahkan ingin mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh. Kami tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia ini Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami siap belajar berada firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami Tuhan dengan penuh hikmat, supaya kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani kita semua dengan menaikkan pujian dan penyembahan yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini, sebenarnya bulan ini saya memberi tema yaitu healing. Karena biasanya bulan-bulan Juni, Juli itu waktunya anak-anak sekolah berlibur. Yang mahasiswa waktunya liburan, kembali ke kampung dan segala macam. Tapi yang bekerja saatnya lembur. Betul? Karena apalagi tempat wisata kayak gini, pasti kedatangan pengunjung yang banyak. Saya lihat ada pengunjung. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti ibadah kami. Pada kesempatan hari ini saya memberi judul yaitu berhenti sejenak. Bapak Ibu Saudara, di zaman yang sekarang yang sumber segalanya sangat mudah dan sangat cepat kita bisa mendapatkan informasi. Ada istilah begini, kalau kita telat sedikit kita akan ketinggalan. Betul? Sekarang berapa? 4.0 atau 5.0 ya sekarang? Kalau 5.0. Terima kasih Bu Iji. Itu sudah sangat cepat perubahannya, perkembangannya. Kita dituntut, kesannya kita seperti dituntut oleh dunia ini. Ayo cepat. Ayo anak muda cepat kerjanya. Kalau bisa punya penghasilan sekian, punya rumah, punya ini segala macam, harus cepat, betul? Sampai akhirnya kita lupa kita harus ada waktu untuk istirahat. Ketika saya belajar firman Tuhan, ternyata firman Tuhan menyuruh kita itu juga ada waktu untuk istirahat. That's why kenapa Tuhan bilang di hari Sabatnya itu harus berhenti beraktivitas atau bekerja, karena harus ada waktu khusus kita berhenti. Ternyata ini penting sekali namanya istirahat atau berhenti. Karena kenapa? Ada proses yang luar biasa ketika kita istirahat atau berhenti. Nah, kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 8. Kita akan baca silih berganti. Bapak Ibu Saudara, kelihatan? Kurang kelihatan ya? Yang bisa lihat nggak apa-apa, kalau nggak lihat dari handphone. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8 dengan judul Perikop Elia ke Gunung Horeb. Kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan seterusnya kita akan silih berganti. Saya terlebih dahulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lalu
bawah pohon Arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepada, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kisah perjalanan Elia yang sungguh luar biasa. Kalau di pasal sebelumnya, Elia itu sedang atau setelah berperang melawan bangsa lain, dan mereka dimusnahkan oleh Elia. Semua Baal-Baal dimusnahkan. Itu pekerjaan yang sangat-sangat berat. Pasti banyak musuhnya. Sampai akhirnya Elia ini merasa putus asa, menyerah, sudah tidak sanggup menjalani kehidupan seperti itu. Harus berperang, harus menegakkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Israel, atau Baal-Baal atau dewa-dewa itu kalah dibanding Allahnya Israel. Dia harus melawan banyak orang, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia ada di satu fase atau kondisi dia merasa lelah, capek menjalani hidup. Saya tidak percaya kita semua ada, mungkin terkadang kita mengalami kelelahan. Kita rutinitas bangun pagi, yang ibu-ibu harus bangun mungkin lebih subuh, siapkan makanan untuk suami dan anak-anak. Bahkan ada yang mungkin karena rumahnya jauh harus bangun lebih pagi dan sebagainya. Akhirnya capek, lelah. Tapi kalau saya berhenti, saya istirahat, nanti saya ketinggalan. Teman saya sudah punya mobil, sudah punya ini, itu, segala macam. Saya harus kerja lebih keras. Kerja bagai budaya ada istirahatnya. Benar gak sih istilahnya? Jangan-jangan salah. Robot aja ada istirahatnya, harus dicas, betul? Nah, kita itu manusia, butuh cas juga. Dan ini yang diperlukan, karena sangat penting. Karena ada dua hal, yaitu yang pertama, ketika kita pause atau berhenti, itu untuk pulih. Dikatakan di ayat 4 dan 5, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi setelah dia berperang, dia berperang melawan bangsa-bangsa lain, melawan Baal-Baal dan sebagainya, dia capek, lelah. Dia cari tempat yang bisa dia sendiri. Dia pergi ke padang gurun, lalu dikatakan lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ini, ia ingin mati. Wow. Tapi Ibu Saudara, ketika saya baca ini, seorang Elia, istilahnya utusannya Tuhan, bisa sampai, kalau bahasanya itu udah depresi, udah stres tingkat tinggi, dia ingin mati. Bahkan katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Wow, ini kalimat luar biasa. Sudah berat bebannya, harus melawan semua orang, semua dewa-dewa. Itu nggak bisa. Sampai kapan saya harus seperti ini Tuhan? Kalau mau bahasa sederhana, sampai dia bilang, ambillah nyawa saya. Lebih baik saya mati sekarang dibanding saya harus menjalankan pekerjaan yang sama seperti ini. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Dia sadar nenek moyangnya juga gagal. Tapi Tuhan luar biasa.
Tuhan kasih dia istirahat. Dikatakan ayat 5, sesudah itu sudah lalu istilahnya sudah curhat sama Tuhan, langsung dia terbaring dan tidur. Wow. Ini yang menarik. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tapi Ibu Saudara, ketika kelelahan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan menunjukkan bahwa iman kita lemah. Elia bukan menunjukkan bahwa dirinya imannya lemah, tetapi kondisinya karena rutinitas kegiatan yang dilakukan sangat bebannya berat. Dia merasa nggak mampu lagi saya menghadapi berbagai macam tantangan lagi. Saya lebih baik berhenti. Lebih baik saya akhiri hidup saya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang terus bekerja pagi, siang, sore, malam, mungkin pulang kerja masih kerja sampingan, bahkan ada mungkin main trading kah, main saham kah, cari penghasilan tambah-tambahan yang lain, sampai akhirnya kehilangan damai sejahtera. Karena tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga berusaha terus mencari sampai kehilangan damai sejahtera. Bahkan ada orang yang terus melayani Tuhan, gila pelayanannya, wah, pagi, siang, sore, malam pelayanan terus, tapi kehilangan sukacita, tidak happy. Bahkan ada orang yang terus berjuang untuk masa depan, tapi kehilangan kekuatan. Di tengah perjalanan hidup capek, kok saya gak berhasil ya? Padahal saya sudah bekerja 24 jam. Saya sudah meninggalkan keluarga saya sudah meninggalkan anak-anak saya bekerja untuk masa depan saya dan keluarga saya. Tapi kok Tuhan tidak tolong saya? Tapi Ibu Saudara, jika tubuh kita ini, tubuh jiwa dan roh kita paksa terus bekerja, itu tidak menghasilkan, tidak akan menjadi hal produktif yang baik, tetapi malah kehancuran. Kita akhirnya ambil keputusan salah, ribut sana sini, jadinya makin kacau dan sebagainya. Karena kita selalu mempush diri kita supaya kita tadi tidak ketinggalan teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita, supaya pride kita dihargai oleh orang, kita dikejar oleh dunia. Tapi Tuhan ternyata menyuruh berhenti supaya pulih. Tapi Ibu Saudara, pikiran kita kalau kita nggak diistirahatkan, sorry to say, ini jadi error. Ujung-ujungnya kita nggak waras, betul? Karena banyak pikiran yang mungkin kita tidak bisa tuangkan, tidak bisa kita curhatkan kepada orang lain, karena kita tidak percaya, tidak trust. Akhirnya ada masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, bahwa berhenti sejenak bukan hiburan. Berhenti sejenak adalah bagian dari pemulihan Tuhan. Tuhan tidak bicara kepada Elia, ayo cepat bekerja, saya akan kasih kekuatan. Enggak. Tapi Tuhan suruh dia apa? Berbaring dan tidur. Siapa yang disini suka tidur? Wah, enak ya tidur ya? Apalagi kalau nggak ada pikiran, nggak ada beban. Saya baca artikel tidur mungkin 10-15 menit, tapi yang paling deep itu bisa menyegarkan, betul? Dibanding kita tidur berjam-jam, tapi pikiran kita mengawang-awang dengan utang dan segala macam.
tidak menyegarkan diri. Jadi tidur itu penting Bapak Ibu Saudara. Istirahat itu penting. Karena kita harus istirahat, itu yang Tuhan inginkan. Ada waktunya kita memang berhenti, bukan sembarang kita berhenti. Ketika kita sudah ada di fase yang mungkin kita menyerah, berarti kita butuh namanya healing atau menyegarkan diri kita. Itu gunanya. Tuhan ingin kita itu mengambil waktu untuk kita istirahat, mengistirahatkan pikiran kita, tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau tubuh sakit masih bisa berobat, jiwa sakit masih bisa ke rumah sakit, tapi kalau roh, kita hidup dikendalikan oleh roh. Kalau roh kita bermasalah, akhirnya tubuh dan jiwa kita juga bermasalah. Kita semakin jauh dari Tuhan, maka kita makin hancur, makin jauh, banyak masalah. Ini yang Tuhan inginkan. Elia tidak mau, Tuhan nggak mau Elia itu hancur. Tahu Elia capek, oke, kamu tidur. Kata tadi setelah dia tidur, dibangunin sama malaikat, bangun, makan. Ini yang kedua. Kenapa harus berhenti? Karena dengan berhenti kita meriset diri kita untuk melanjutkan pekerjaan yang lebih jauh lagi. Karena dikatakan di ayat 7 dan 8, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, sampai situ dulu. Makanannya apa sih? Ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Make sense gak? Disuruh makan roti bakar, tapi di ayat 8, setelah makanan yang dia makan dapat kekuatan, ia bisa berjalan 40 hari 40. Make sense gak? Cuman roti Bapak Ibu Saudara, roti bakar, tapi bisa melakukan pekerjaan yang sangat jauh, sangat melelahkan. Karena roti bakar itu bukan roti biasa, tapi ada sesuatu yang Tuhan pulihkan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita istirahat, kita tidur, itu mereset semua yang ada dalam diri kita. Tuhan pulihkan, sehingga ada kekuatan yang dari Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih jauh lagi. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar makan roti bakar biasa. Kita makan roti bakar, saya belum tentu bisa jalan 10 kilo. Cuma roti bakar Bapak Ibu Saudara, itu 40 hari 40 malam. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berarti ada pemulihan yang terjadi sebelumnya. Ketika tidur, Tuhan bikin kekuatan yang baru di dalam Elia. Ketika kita tidur, kita istirahat, semua digantikan. Semua sel-sel dan organ kita jadi kayak seperti baru. Tuhan pulihkan. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita istirahat, kita berhenti, semua dari ujung kepala sampai kaki itu Tuhan pulihkan. Kayak Bapak Ibu Saudara, ketika kita libur, kita istirahat dengan sungguh-sungguh, itu seharusnya ketika kita kembali bekerja, ada sesuatu hal yang
kekuatan yang baru. Tapi pertanyaannya, kalau kita libur, istirahat, tapi kita kembali bekerja biasa-biasa saja, ada something wrong. Kita istirahat, benar istirahat, atau kita masih bekerja? Tidak maksimal Tuhan memulihkan hidup kita, karena kita tidak mau melepaskan segala pekerjaan kita, kesibukan kita. Dan ini yang seringkali apa yang kita anggap akhir perjalanan, ketika kita berhenti, itu akhirnya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau itu tempat penghentian sementara. Ayo istirahat. Mari merefresh diri kita, merefresh otak kita, jiwa kita, roh kita. Jangan ikut apa yang dunia katakan. Ayo kerja. Mau sampai kapan? Ada waktunya. Tuhan sudah memiliki blueprint masing-masing. Blueprint saya, Pak Hans, Shelly, dan semua orang. Semua sudah Tuhan create. Ada waktunya. Kita tinggal mengikuti arahan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir bahwa keberhasilan ditentukan oleh seberapa cepat kita berlari, seberapa cepat kita mengumpulkan materi. Namun Tuhan mengajarkan bahwa kekuatan seringkali lahir dari kemampuan untuk berhenti sejenak. Saya pakai kata-kata ini, kemampuan untuk berhenti sejenak. Semua orang punya waktu berhenti, tapi tidak semua orang benar-benar mampu untuk berhenti sejenak. Maksud Bapak Ibu Saudara, kita bisa ada waktu untuk berhenti, tapi kita seringkali tidak mau berhenti. Kita nggak mau, padahal kita ada kemampuan untuk berhenti. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut berhenti sejenak, karena jika itu membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan kita berhenti, kita merenungkan segala apa yang kita lakukan dan meluangkan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa berjalan 40 hari 40 malam. Kita bisa melewati tantangan hidup, perintahan hidup kita, karena ada kekuatan yang baru dalam diri kita, yang Tuhan sudah perbarui, Tuhan sudah pulihkan, dan kita mampu. Pertanyaannya, mau nggak kita berhenti sejenak? Mau nggak kita istirahat atau tidur sejenak? Ini yang perlu kita lakukan. Jangan sampai kita mengejar harta dunia sampai kita lupa untuk istirahat. Kita lupa ada keluarga kita. Kita lupa ada anak kita. Ketika kita mengejar dan kehilangan keluarga dan anak kita, waktu itu tidak akan bisa kembali. Kita akan menjadi menyesal. Banyak di luar sana akhirnya terjadi penyesalan. Banyak keluarga Kristen akhirnya cerai. Karena apa? Tidak ada waktu untuk keluarga. Mari kita luangkan waktu kita, entah sejam, 2 jam, bahkan kalau bisa 1 hari full untuk kita istirahat bersama keluarga, kerabat atau siapapun yang kita sayangi. Itu membuat kita
semakin dipulihkan, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa lagi yang Tuhan percaya kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pemain musik, Noel dan Mas Singer untuk maju ke depan. Kita akan meresponi berang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu secara detail beban apa yang Bapak Ibu Saudara ada. Saya yakin setiap manusia mempunyai beban masing-masing. Saya juga punya beban masing-masing. Tapi ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk istirahat, pergunakan itu dengan baik. Tuhan ingin kita ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk Tuhan, supaya kita benar-benar siap menghadapi hal yang lain. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kita akan puji, sujud kita.
masih ada di dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita istirahat, berhenti sejenak dari segala pekerjaan kita, dari segala kelelahan hidup kita, dari segala tantangan hidup kita, supaya kita diperbaharui. Bapak Ibu Saudara, silakan angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan letakkan di dari sebelah kiri. Jika ingin terjadi sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa dari tempat ini. Yes. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang pada kesempatan pagi hari ini memohon kepada Engkau Tuhan untuk terjadi pemulihan atas keluarga, terjadi pemulihan atas pekerjaan yang dilakukan, terjadi pemulihan atas kehidupan yang mungkin merasa berat Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan segalanya dalam kehidupan aspek kehidupan kami. Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kau berkati anak-anak, Kau berkati menantu, Kau berkati cucu, Kau berkati setiap usaha yang dilakukan Tuhan. Dan terutama Tuhan, kiranya Kau berkati tubuh kami Tuhan, jiwa kami, roh kami Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan segarkan, dan Tuhan perbarui setiap sel-sel dalam diri kami. Tuhan pulihkan sehingga kami siap melakukan pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, karena kami diberikan kekuatan yang dahsyat dari Engkau Tuhan, sehingga kami bisa melakukan hal tersebut dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami bisa menjadi berkat bagi semua. Kita akan sujud di atas. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan pulihku dan bebaskanku. Kami percaya ketika kami membawa segala beban kami, segala tantangan kami, karena hidup kami, rintangan hidup kami, beban-beban kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau akan membuat sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan mengalami perubahan, dan kami yakin percaya tubuh jiwa kami sudah diperbarui, dan kami siap melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan percaya. Dan kami percaya ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak kami, Tuhan juga akan pulihkan. Kiranya kami bisa berberkat bagi semua. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu.
Diberkatilah pendidikan anak muda cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan menuntut hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.